Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah gabung di sini. Pasti di masa-masa sekarang nih jam segini tuh jamnya Instagram Live, ya nggak sih? Buka Instagram, isinya Instagram Live. Kita juga nggak mau kalah. Jadi Ranhut bikin online class. Ini gunanya ya supaya kita nggak cuma dijalin sama ngobrol-ngobrol biasa, tapi ada sedikit ilmu, ada sedikit wawasan yang bisa kita share sama teman-teman di sini. Dan nanti selain aku bakal ada Andra juga, ada Andra dan Alif dari Inframe, ada Bagus Hernanda Putra juga yang bakal uh, ngasih materi yang lebih dalam. Nah, sedangkan aku sendiri lebih ke arah profesi, lebih ke arah wawasan. Suaranya mendem ya. Kalau sekarang masih mendem, aman. Oke, nanti harus deket banget ya. Bentar ya. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi nanti bakal ada teman-teman yang lain dari Andra, dari Inframe, Andra Alif, dan ada Bagus Hernanda Putra juga yang bakal ngasih materi yang lebih dalam. Sedangkan aku di sini materinya lebih ke arah profesi, lebih ke arah ngasih wawasan ke teman-teman bahwa di sekarang nih posisi videografer di event lari, industri lari itu sangat dibutuhkan loh gitu. Jadi uh, mungkin teman-teman yang sekarang jadi videografer, yang jadi fotografer atau videografer di event-event biasanya bisa ambil bagian dalam industri lari ini. Terus nanti karena materinya terlalu lebih ke arah wawasan, sedangkan di sini aku lihat banyak dari fotografer yang udah jago juga ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nanya yang lebih teknis, yang lebih in-depth videografer segala macam, bisa di chat ya. Jadi kalian bisa nanya di chat. Mungkin nggak langsung aku jawab, tapi yang jelas pertanyaannya sudah tersimpan di chat. Nanti akan ada ada 3 sesi pertanyaan yang aku bakal lihat dari chat itu. Jadi kalau dari sekarang misalnya teman-teman sudah ada pertanyaan, sudah ada bayangan mau nanya apa, tanya aja. Karena yang aku jabarkan sekarang mungkin hanya scratch the surface aja, tidak dalam. Jangan kalau kalian mau nanya yang lebih dalam, silahkan tanya di chat, nanti aku bahas. Begitu ya. Uh, Oke, aku langsung ke presentasi. Machine gun, bacanya senapan mesin ya, machine gun. Ini konsep yang aku percayai untuk mendokumentasikan sebuah event. Kenapa gitu? Karena kalau zaman sekarang kan pasti di grup-grup fotografi pasti ada istilah yang penting man behind the gun. Nggak peduli kameranya apa, yang penting man behind the gun, ya kan? Kalau misalnya di sepeda tuh nggak peduli grup setnya apa, yang penting dengkulmu gitu. Yang di-upgrade dengkulmu dulu, baru grup setmu. Di fotografi juga sama, banyak sekali yang hal-hal yang semacam ini. Kalau menurut aku sih itu bener banget, cuman sering disalahartikan. Salah artikannya gini, yang dipikirin adalah man lebih baik dari gun. Sedangkan jadinya yang terpikirkan orang, nggak peduli pakai kamera apa, asal orang yang bagus pasti bagus gitu. Padahal nggak juga. Dan biasanya yang kayak ngomong kayak gitu, alatnya malah bagus-bagus kan. Nah, sedangkan yang aku percaya adalah dalam sebuah dokumentasi, entah itu fotografi atau videografi, ada 3 aspek yang mempengaruhi. Yang pertama adalah man itu sendiri, kita yang ada di belakang kamera. Kemudian apa yang ada di depan kamera, scene-nya apa. Dalam kaitannya ini event larinya ya. Kalau eventnya bagus, kita akan lebih mudah membuat itu menjadi bagus. Jadi ada man yang di belakang kamera, ada scene yang ada di depan kamera, dan ada kameranya itu sendiri. Jadi tiga hal ini adalah menjadi hal utama yang kita gunakan di dalam dokumentasi. Tapi yang jelas, seperti aku bilang tadi, peranannya lebih penting karena orang di belakang kamera itu memiliki kontrol atas kameranya dan apa yang di depan kamera. Dia bisa milih nih, aku mau ambil angle ini, aku mau ambil momen ini. Karena aku ambil momen seperti ini, aku pakai kameranya ini dan lensanya seperti ini. Supaya visi yang dia inginkan tersampaikan benar-benar. Jadi nggak cuma asal snapshot aja. Semuanya harus saling berkaitan. Karena itu 3 hal itu yang akan kita bahas. Kita bahas dari scene-nya dulu ya.
sini yang akan kita bahas adalah dunia larinya. Jadi mungkin teman-teman sini yang bukan berasal dari dunia lari, tapi berasal dari videografi misalnya atau fotografi, bisa sedikit mengenal apa sih dunia lari, apa yang dibutuhkan dalam dunia lari sekarang. Oke, 2010 sama 2020 itu menurutku dekade penting dalam perkembangan dunia lari, fotografi, videografi digital, dan sosial media. Ya kan, 2010 sampai sekarang tuh sosial media udah gencar banget. Sekarang udah jadi kehidupan kedua. Videografi, peralatan sekarang udah semakin terjangkau. Ilmu juga lebih mudah diperoleh. Kalau dulu orang bikin video itu harus kuliah dulu, kuliah film, terus alatnya mahal-mahal, kudu sewa dulu. Nah, kalau sekarang enggak kan, kamu beli kamera, lihat YouTube, sudah bisa produksi. Makanya di sini aku bilang, semua bisa jadi videografer tanpa background keilmuan khusus. Karena kita kalau belajar dari YouTube, dari apapun, kita bisa. Tapi bisanya sebatas apa, itu terserah kita. Kemudian sosial media. Hampir semua platform sosial media itu mendukung konten video ya sekarang ya. Dari Facebook. Facebook masih ada nggak sih yang lain? Ya sekarang lebih banyak Instagram, TikTok. Itu video. Apalagi TikTok. Dia video. Lebih ke arah video. Kenapa? Karena internet mendukung dan orang lebih mudah mengkonsumsi sesuatu, mengkonsumsi konten yang bergerak, yang dia bisa ngomong, dia bisa melihat daripada harus baca. Jadi skill videografi itu kalau menurutku sekarang wajib dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi nggak cuma orang yang berkecimpung di bidang videografi, tapi orang-orang yang bikin konten, yang main TikTok, main Instagram itu wajib punya sedikit wawasan tentang videografi. Dan tips orang yang bisa videografi kalau di kantor gajinya biasanya naik karena dia biasa, kamu video ini dong daripada aku kasih vendor, mending kamu yang handle ya gitu. Sedangkan di dunia lari sendiri ya kita sudah mengalami, buat teman-teman yang berasal dari dunia lari, perlahan dunia lari ini tumbuh menjadi industri. Kalau dulu kita tahunnya 2012, 2013 tuh cuman ada Bali Marathon ya, dan sebelumnya ada G10K kalau nggak salah, Jakarta 10K. Sekarang race tuh udah banyak banget di Jakarta, apalagi satu hari bisa 2-3 race gitu. Dan itu kan kalau itu terjadi karena ini sudah menjadi industri, sudah banyak yang berkecimpung di situ. Kalau aku lihat mulai dari 2015, ya teman-teman yang angkatan lama tuh sudah mulai berpikir apa yang bisa aku kontribusiin ke dunia ini ya, supaya dunia lari ini bisa ada terus. Jadi teman-teman tuh banyak yang jadi RO, banyak yang bikin vendor ini, bikin vendor itu, jadi MC race gitu. Kenapa sih harus dari dunia lari? Ya karena mereka relate dengan apa yang terjadi di dunia lari itu. MC race pastinya beda perlakuannya ketika dia ketika dia nge-MC sebuah race, perlakuannya akan beda ketimbang orang yang nggak ngerti dunia lari sama sekali. Dan dunia lari itu melahirkan banyak profesi baru. Salah satunya videografer. Dan sama seperti industri lain ya kayak wedding, komersial, film itu, dunia lari butuh spesialis. Jadi videografi yang emang concern ke dunia larinya dan lebih ke arah spesialisnya ke sana. Mungkin teman-teman yang ada di sini bakal menjadi salah satunya. Salah satunya apa ya yang bisa kita lakonin di sini? Yang pertama adalah dokumentasi race, jelas ya. Dokumentasi race. Orang mikir race-nya masih sedikit, masih belum sebanyak yang kita bisa kita bisa benar-benar hidup dari situ. Menurutku enggak gitu. Karena aku sendiri sampai 3 tahun belakang ini kerjaannya cuma dokumentasi race saja, gitu. Tidak ada kerjaan lain, dan itu bisa menghidupi, sangat bisa menghidupi. Dan dalam satu race itu biasanya pihaknya yang membutuhkan dokumentasi itu banyak banget. Jadi nggak cuma RO-nya aja. Jadi misalnya nih Borobudur Marathon ambil, itu yang dokumentasi itu nggak cuma dari Borobudur Marathon. Kalau kita lihat di sana, fotografer, videografer, yang bawa kamera tuh banyak banget. Itu dari mana aja? Ya ada dari race organizer-nya juga, ada dari brand-nya, ada dari media, ada dari sponsor, vendor, running community, influencer pun mereka punya fotografer atau videografer sendiri. Jadi dalam satu event itu banyak sekali dibutuhkan dokumentasi. Dan kalau dokumentasi kita ambil dari vendor luar, ya
yang kekurangannya itu dia tidak bisa relate dengan lari itu sendiri karena dia tidak merasakan juga kan. Nanti akan bahas lebih jelas di situ. Terus kalau misalnya kurang nih, aku kalau dokumentasi race doang kayaknya nggak yakin deh gitu. Peluangnya lebih banyak lagi di content creation. Jadi kalau race itu cuma 1 minggu misalnya, kita bisa create konten tuh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau kamu mau bikin kerjaan bisa banget. Jadi race itu bukan satunya peluang. Jadi kita bisa bekerja sama dengan pelaku industri lain untuk membuat konten yang berkaitan dengan dunia lari. Kalau di luar itu udah banyak banget ya, bikin web series kayak Salomon, pasti tahu kan, Salomon punya trail, serial trail. Kemudian ada juga brand-brand sepatu yang lain. Kalau yang dari sini dari On ya, sepatu mereknya On, dia punya web series juga. Kalau di sini kalau aku rasa belum banyak yang garap dan sangat bisa digarap. Kebetulan aku bukan orang yang tepat untuk itu. Aku lebih concernnya ke dokumentasi. Tapi mungkin dari antara kalian ini yang punya kapasitas di situ bisa banget kalau bikin konten yang seperti itu, bekerja sama dengan orang lain, dengan brand atau dengan apapun. Nah, itu yang tadi kenapa aku lebih menyarankan berawal dari runner dulu gitu. Pertama dia punya wawasan. Dulu aku entah aku pernah nge-share juga apa gimana, pokoknya aku pernah lihat di Instagram, jadi satu race, ngerti kan kalau race sudah mau flag off, di depan itu harus clear. Nah ini di depan ini ada videographer satu bawa gimbal. Itu kan kalau kita yang runner kan, gila, ngapain di situ gitu loh. Ya jelas aja pas begitu flag off, dia malah jatuh sendiri kelabakan. Itu membahayakan dia sendiri sama membahayakan orang lain. Gitu. Terus yang kedua passionnya. Karena kamu sudah punya punya dunia di lari, kamu pasti udah punya passion di situ. Dan ketika kamu bikin sesuatu yang berkaitan dengan itu, aku yakin hasil yang dia video yang dihasilkan akan lebih bagus, akan lebih relate sama dunia lari sendiri. Terus yang ketiga adalah rasa. Contohnya gampangnya gini deh. Orang awam ngelihat orang finish tuh sama aja. Orang finish senang, bahagia, wah, haha, selesai. Tapi kalau orang yang ngerti lari, pasti tahu dong finish 5K sama 42K itu bedanya apa. Pasti tahu dong finish 5K dengan full effort, dengan finish 5K yang lebih santai, itu bedanya apa. Dari ekspresinya seperti apa, gerak tubuhnya bakal seperti apa, itu beda banget. Dan bahkan ultra yang 320 sama ultra yang 70 pun, itu udah beda raut mukanya. Momennya itu beda. Dan kalau kita tidak pernah berlari atau tidak pernah berkecimpung di situ, akan susah untuk menangkap momen itu dengan hati gitu, dengan rasa. Tapi apakah teman-teman yang bukan dari lari nggak boleh? Oh tentu saja boleh, sangat boleh. Tapi aku sangat mau menyarankan kalau teman-teman itu coba deh lari sekali-sekali, karena beda sama olahraga lain ya. Kalau misalnya olahraga boxing atau olahraga sepak bola, ya kamu harus, kalau mau ikutan ke sana kayaknya susah gitu. Tapi kalau lari, it's simple gitu. Kamu tinggal lari aja, ikut join satu race, kamu bisa ngerasain. Itu tidak susah. Jadi aku sangat menyarankan teman-teman ikutlah berlari. Rasakan apa yang kalian rasakan, dan itu akan mempengaruhi cara kalian mendokumentasikan sebuah event. Begitu. Jadi ini pelari, ini nggak lari ya, harus nyatu supaya masing-masing punya rasa yang sama. Ya, ini yang gue bilang tadi ya, sama seperti sporting event lainnya, untuk bisa mendokumentasikan dengan baik, kita harus mengerti seluk-beluk olahraganya, serta aturan-aturan yang berlaku. Nah, sayangnya di dunia lari sendiri belum ada aturan yang benar-benar tertulis ya tentang dokumentasi. Adanya yang mungkin untuk event-event besar seperti Bali Marathon, Borobudur itu ada ya. Jadi kita dapat panduannya apa yang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi kalau event-event kecil, aku rasa belum ada yang memberikan panduan untuk dokumentasi atau media. Tapi aku bisa simplified seperti ini. Ada do, ada don't. Do itu hormati peserta dan panitia lain. Termasuk kalau kamu nggak dibolehin masuk sama jangan di situ, jangan itu. Ya sudah, hormati peserta dan panitia lain. Terus memahami hak akses yang dimiliki.
Biasanya kalau kita jadi vendor dokumentasi, kita bakal dapat ID card. Biasanya di ID card itu tertulis kita bisa akses mana saja gitu. Dan kalau misalnya kita tidak boleh di finish line apa tidak boleh di area venue, itu bukan hak kita. Jadi kita harus pahami apa yang bisa kita lakukan di sebuah event, apa yang enggak. Kemudian down-nya, tentu saja kita nggak boleh berada di tempat yang tidak seharusnya. Kayak aku bilang tadi, udah mau flag off, atau malah ada di depan pelari. Itu kan bakal mengganggu peserta dan jalan race dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi dari hal-hal yang aku simplify seperti ini, kita akan bisa mengerti apa yang boleh dan yang enggak kalau kita mendokumentasikan event lari. Oke, terus lanjut lagi tentang manajemen produksi ya. Nanti untuk manajemen produksi bakal dijelasin sama Mas Bagus Ernanda Putra. Dia akan membahas lebih in-depth lagi. Ini aku akan bahas sekilas saja. Intinya aku pengen nambahin wawasan kalau produksi dokumentasi di event lari itu nggak cuman hari H-nya doang. Nggak cuman kamu datang, syuting, pulang gitu. Hari H, hari Minggu, kamu datang, syuting, pulang. Kamu kan kerja cuma sehari doang. Enggak. Jadi untuk dokumentasi event lari itu kita hampir bekerja seminggu penuh. Gitu. Mulai dari praproduksi, produksinya, sama pasca produksinya. Itu kalau aku bisa bilang seminggu penuh untuk satu event. Praproduksi sekilas, ya banyak banget yang kita harus kerjain. Pertama paperwork, kita berurusan dengan klien, mungkin klien itu brand, atau klien media, itu butuh paperwork, kita butuh invoice, kita butuh proposal segala macam. Terus kita ada dapat client brief. Terus setelah kita dapat client brief itu kita harus membuat konsep. Misalnya event lari itu kalau untuk orang awam pasti bakal mikirnya sama aja kan. Borobudur Marathon sama Maybank Bali Marathon sama aja gitu. Tapi buat kita yang sudah pernah, itu dua hal yang sangat berbeda. Borobudur Marathon kalau menurutku lebih banyak ke lokalnya, warga lokalnya, gimana warga lokalnya benar-benar mendukung jalan acara itu. Tapi kalau Bali Marathon lebih ke view-nya atau apa namanya budayanya, arsitektur Balinya. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya gambaran, kita bisa bikin konsep yang sesuai sama race-nya itu. Jadi tidak terlalu template antara race satu dan race lainnya. Karena masing-masing race aku rasa punya ciri khas tersendiri. Kemudian habis itu kita harus survei lokasi. Nah, kalau lokasi ini ada dua tahap kalau menurutku. Yang pertama adalah survei, kemudian reki. Ini istilahnya orang film ya. Kalau survei itu kita bisa milih-milih nih lokasi, oh ini ada lokasi di sini, lokasi di sini, ada lokasi di sini. Tapi kalau reki kita benar-benar datang ke sana, kita lihat kondisinya, dan kita benar-benar kita coba syuting dengan kondisi yang ada. Jadi bukan cuma sekedar survei aja. Nah, kalau buat aku survei itu di arah preproduksi, tapi reki itu sudah masuk produksi kalau aku ya. Karena reki itu biasa dilakukan sudah di lokasi. Sudah kita datang ke sana, sudah mau menjelang event, dan sudah hampir siap. Kemudian kita harus juga mengumpulin personil, karena kalau video, biasanya kita tidak bekerja sendiri. Walaupun dulu aku awal di video lari, turun sendiri berani. Jadi 2018 itu, 2017, selama 2017 itu aku rata-rata event selalu turun sendiri. Tapi semakin kesini, semakin butuh banyak orang karena semakin banyak yang pengen konsep semakin melebar dan aku pengen ada orang yang selain aku yang bisa ngambil di tempat ini. Jadi personil tuh kemungkinan akan ada lebih dari satu. Kemudian kita juga harus booking akomodasi. Kalau di Jakarta aja, race-nya kan kadang-kadang di BSD gitu ya. Jangan kita misalnya tinggalnya di Jaksel gitu. Otomatis kan ya mungkin butuh akomodasi, kita butuh nginep di mana, itu juga harus diperhitungkan. Kemudian untuk syuting D, kita dia bilang reki, terus bikin shortlist juga. Shortlist itu gunanya biar kita tahu apa-apa aja yang harus diambil, kemudian briefing personil, syuting, terus backup data. Backup data ini juga penting karena data itu lebih berharga karena nggak bisa diulang lagi kan event.
Kemudian ada post production, ya standar lah editing, revisi, editing, revisi, editing, revisi sampai 2 bulan. Ya, setelah editing, revisi, finalize data, lagi-lagi kita berurusan dengan paperwork. Mungkin buat pekerja seni itu paperwork itu membosankan ya, bikin kertas, bikin surat-surat kayak gitu. Tapi itu kalau nggak ada itu nggak cair. Kemudian kita masih lagi berurusan dengan data. Oke, Q&A dulu. Ada pertanyaan belum ya? Belum ada nih. Kalau ada yang mau tanya bisa langsung di chat ya. Oh, di chat ya? Iya, di chat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya yang lebih in-depth lagi, lebih spesifik lagi, langsung aja di chat topik apapun. Jadi nggak harus yang berhubungan dengan apa yang aku tulis di sini, tapi topik apapun, tulisnya di chat. Oke. Sementara aku skip dulu, aku lanjut dulu. Mungkin teman-teman yang sudah ada pertanyaan langsung diketik aja, nanti aku. Oke, ini udah ada pertanyaan nih. Aku jawab dulu ya. Dari Hafiz Munawar Ashari. Mas Yan biasanya pakai lensa berapa aja? Nah, ini tergantung sama kebiasaan ya. Aku sendiri dari awal 2017 sampai sekarang berubah terus. Jadi dulu itu aku pakai lensa manual fix 28 50, biasa 28 50 135. Itu fix dan manual. Sedangkan semakin ke sini berubah-ubah terus sampai yang sekarang terakhir aku pakai lensa Sony 18-105 sama fixnya 50 sama 35. Sementara untuk video masih antara 3 itu. Kadang-kadang juga pakai yang 12 mili. Tujuannya apa? Ya bisa dapat ultra wide-nya, bisa dapat view normalnya di fix 35-50, dapat low light juga. Dan untuk sisanya aku pakai 18-105. Bisa yang lensa fix aku pakai untuk di pagi hari ketika gelap, kita nggak mungkin pakai lensa bukaan kecil, aku pasti pakai lensa fix. Kemudian selama di rute aku pasti pakai 18-105 karena range-nya sangat jauh. Dari 18 sampai 105 kita bisa ngambil momen banyak dalam waktu singkat. Di satu lokasi pun kita bisa dapat berapa shot yang bisa kita pakai dalam waktu singkat. Kemudian untuk 12 biasanya kalau dapat view yang oke atau butuh dengan gimbal biasanya juga aku pakai 12. Sementara itu sih. Ada pertanyaan lagi dari Alkafi Alkaf, untuk bikin video Mas pernah ada pengalaman pakai action cam kah? Kalau bawa gimbal yang video cam kan gede ya. Kalau action cam uh, belum pernah pakai action cam. Kalau untuk dokumentasi lari, pertama karena bakal jauh banget kualitas gambarnya antara action cam sama kamera yang aku pakai. Dan nanti bakal susah nyatuinnya. Dan yang kedua, aku tidak terlalu suka view ultra wide karena aku pakai cuman ya paling 1-2 shot aja yang ultra wide, sisanya pasti yang normal-normal. Karena kalau aku bawa GoPro, kalau aku cuma pakai 1-2 aja kan ya ribet ya, mending aku pakai lensa wide sekalian gitu. Terus untuk gimbal, mungkin kalau kamu pakai action cam untuk dibawa tracking running, oke juga ya gitu, karena dia sudah ada stabilizer sendiri, dan kalau kamu bawa lari juga masih goncangannya nggak terlalu. Tapi kalau aku pribadi juga aku tidak terlalu suka pakai gimbal, pun kadang-kadang 12 itu jarang aku pakai. Aku kalau gimbal selalu 35 karena aku cari rapat. Biasa kalau aku tracking pakai gimbal, yang aku cari adalah ekspresi orang ketika berlari. Jadi kita bisa ngikutin lari sambil pakai gimbal. Dan itu aku pakai 35 mili. Kalau pakai ya action cam ya kita cuma dapat terlalu wide kalau menurutku. Gitu. Ada lagi Mas Ian dari Cecilia Astri, boleh bagi tips untuk penyebaran tim kalau di event besar itu bagaimana? Apakah dibagi per berapa kilometer atau bagaimana? Nah, ini mungkin kayaknya bakal ada Andra dan Alif yang bakal jelasin ya besok. Tapi kalau dari aku, penyebarannya bukan berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan momen apa yang mau kita
cari. Nanti aku bakal bahas di slide berikutnya ya. Ini ada pembahasannya. Oke, sementara itu dulu. Masih ada 3 nih, tapi aku jawab nanti aja. Lanjut ya. Oke, I'm in. What's next? Kalau kita sudah tertarik sih sama dokumentasi event lari, selanjutnya apa? Kita harus invest. Investnya di mana dulu? Pertama pasti invest barang, invest alat, dan yang kedua adalah invest skill. Dan itu yang paling murah. Investasi yang paling murah adalah skill. Murah dalam tanda kutip ya, karena kalau kita sudah mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, kadang-kadang kita butuh duit. Kita butuh bayar orang buat ngajarin. Tapi kalau misalnya dari nol banget, atau dari awalnya fotografer mau ke arah videografer, itu mau cari skill videografi itu sangat mudah dan murah. Apa-apa aja yang harus kita dapetin itu adalah technical skill-nya. Technical itu dalam artian menggunakan alatnya, kemudian style dan taste, storytelling, sama personal branding juga. Kita bahas satu-satu. Technical skill itu apa aja? Yang pertama itu ada gear operation. Jadi otomatis kamu harus belajar alat yang kamu pakai. Kamu harus mengerti alat yang kamu pakai. Kamu harus bisa menggunakan alat yang kamu pakai. Jadi ibarat kamu harus kawin dulu sama alat yang bakal kamu pakai itu. Karena gini, event lari itu walaupun ada yang durasinya panjang ya, kalau misalnya maraton itu kan COT sampai jam 12 sampai jam 1. Kamu masih mikirnya, oh kita punya waktu dari jam 4 sampai jam 12, tuh banyak banget waktunya buat kita syuting tuh. Enggak, karena kalau dokumentasi event lari, video ya, kalau menurut aku, kalau orangnya cuma 2 atau 3 misalnya, itu kita cuma punya waktu itu terbatas. Jadi jam 8 tuh menurutku sudah selesai. Apa yang ada di rute tuh sudah selesai jam 8. Kenapa? Karena pertama, pencahayaan. Pencahayaan di video sama foto lebih susah di video, nanti aku jelasin sedikit. Jadi otomatis kalau sudah harus banget itu sudah nggak enak gitu. Jadi otomatis kamu jam 8 tuh sudah harus bisa menyelesaikan apa yang ada di rute. Jadi kalau kamu tidak bisa kawin dengan alatmu, itu akan menyusahkan. Jadi tips juga kalau misalnya mau pakai alat baru, alat sewa atau pinjamnya teman, ya minimal sebelum acara, sebelum event, kamu harus belajar dulu. Minimal sudah pernah syuting dulu pakai alat itu. Ya, jadi jangan langsung pakai alat baru. Ya sama lah kalau kayak pelari, kalau mau FM pakai sepatu baru kan gawat ya kalau tengah-tengah blister apa gimana-gimana. Sama juga kalau kamu dokumentasi dengan alat baru, itu juga sangat berisiko. Lanjut. Kemudian technical skill kedua adalah basic fotografi. Basic fotografi. Lo kan mau belajar videografi, kenapa harus belajar fotografi? Ada beberapa konsep yang sama. Misalnya exposure, composition, dan lighting. Itu mirip-mirip. Jadi exposure kita sama juga kayak di foto, dia harus apa ya? Exposure-nya harus benar, tidak boleh underexposure, tidak boleh overexposure, terutama overexposure. Nah ini juga jawab pertanyaan yang tadi ya, kenapa aku jarang banget pakai lensa ultrawide, jarang banget aku pakai action cam, karena kondisi pencahayaan di event lari, terutama sudah siang itu exposure-nya bakal belang banget. Jadi bakal ada area-area yang blown out, bakal ada beberapa area-area yang bakal terang banget dan ada beberapa area yang gelap. Dan itu aku nggak mau kayak gitu karena untuk grading atau editing di post processing nanti akan menyulitkan. Jadi exposure aku selalu bikin dia nggak boleh overexposure. Kalau under masih oke, tapi over tidak boleh. Kemudian makanya aku kalau di rute selalu pakai lensa yang agak tele gitu, mulai dari 50 atau 1.5 gitu. Tujuannya apa? Supaya area-area yang belang, area-area yang terlalu terang, aku bisa eliminasi. Jadi aku bisa pilih area yang benar-benar pencahayaannya bagus aja. Gitu. Kemudian komposisi sama lah kayak di fotografi. Kalian bisa search itu composition for photography, banyak banget. Kemudian lighting ini juga berpengaruh. Kalau di video sebenarnya kita jarang banget pakai artificial light. Beda kalau sama di foto ya. Kalau foto banyak yang pakai flash, entah itu flash on cam atau ditaruh di stand. Tapi kalau video
sangat susah untuk melakukan itu karena kita nantiasa gerak ya. Jadi kitanya gerak, pelarinya juga gerak. Dan aku biasa kalaupun perlu pakai lighting, aku harus ada apa namanya? Harus ada temennya, harus ada yang bantu. Jadi yang lighting itu dia bawa lighting dan dia bergerak juga gitu untuk menyinari pelarinya yang lagi lari. Itu biasa pun aku pakai kalau kita syutingnya yang macam apa ya, ultra gitu, kayak yang malam-malam pasti lari gitu. Mau nggak mau kan harus pakai lighting. Jadi harus ada teman yang bantuin di situ. Dan lightingnya berbeda sama fotografi, dia pakainya continuous light. Jadi dia nyala terus, nggak kayak fotografi kan dia nyala flash kalau pas jepret doang. Kalau video enggak. Dan yang penting lagi, selain kita bisa belajar menggunakan lighting, kita harus pandai lagi membaca lighting. Kalau tadi lightingnya itu cuma kita pakai pas gelap, kalau membaca lighting, kita pakai sepanjang acara, sepanjang event. Dan kesusahannya di event lari adalah kita mulai dari gelap, terus dikit-dikit terang, tambah lama tambah terang, tambah lama tambah terang, terus harsh banget. Nah, itu apa ya? Perubahan pencahayaan tuh cepet banget. Dan itu kalau kita nggak pandai membaca, kita akan kesusahan untuk dapat gambar yang bagus. Itu juga pertimbangan untuk menentukan lokasi mana yang harus kita cover gitu. Karena kalau lokasinya benar-benar backlight, benar-benar nggak bagus, ya kita nggak usah ngambil. Gitu. Kita lanjut dulu. Kemudian technical skill yang berkaitan dengan videografi ya. Bedanya fotografi sama video adalah di movementnya. Kalau video ada yang bergerak. Jadi kalaupun kita diam, kamera diam, kitanya diam, yang bergerak apa? Subjeknya. Subjeknya move, pasti gerak. Itu kita harus bisa membaca subjek movementnya kemana aja. Dan kita harus membaca kalau dia di frame, dia bergerak ke arah mana dan apa efeknya sama footage yang bakal kita ambil. Kemudian ada kamera movement, yang bergerak adalah kameranya. Kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang kita nggak perlu. Kita perlu kamera movement untuk menghasilkan shot-shot yang emang butuh tracking subjeknya, kita butuh ada dinamis di situ. Gitu. Itu yang harus kita pelajari. Kemudian stabilization, itu juga salah satu bedanya dengan fotografi. Kalau fotografi kamu cuma ngambil satu frame, kamera gerak pun nggak apa-apa. Tapi kalau di video, minimal kamu dapat 10 detik yang tidak bergerak. Tidak bergeraknya bukan berarti nggak boleh goyang ya, boleh goyang. Misalnya dengan teknik handheld. Tapi kita harus mengerti nih, sejauh mana handheldnya ini bisa berpengaruh ke footage-nya. Jadi stabilization, kamera movement, subject movement, itu harus kita pelajari. Terus yang technical skill yang terakhir adalah editing. Kalau kita bicara teknis adalah awalnya ya bisa dulu lah mengoperasikan software-nya. Nanti kalau sudah bisa mengoperasikan software-nya, baru bicara hal-hal yang lain. Kemudian setelah technical skill, kita juga belajar masalah storytelling. Nah, ini yang menarik gini. Jadi, bukan berarti kamu harus lulus technical dulu, baru belajar storytelling. Enggak. Tapi ini bisa kamu pelajarin berbarengan. Karena storytelling itu masalah rasa. Sedangkan kalau technical ya masalah pengetahuan. Storytelling itu bisa kita bisa ucapkan melalui visual, verbal, musik, atau teks. Visual itu ya tentunya dari footage-footage yang kita ambil. Verbal itu mungkin bisa dari komentar-komentar peserta. Dari musik juga kita bisa mengatur storytelling. Kapan ada naiknya, klimaksnya, kapan ada turunnya. Nah, ini yang menarik kalau musik, ada baiknya kalau kita punya background musik, ya bukan background musik, ada baiknya kita jadi penikmat musik. Kenapa? Karena musik itu sangat berpengaruh ke dinamika sebuah video. Yang aku heran kalau orang-orang event ya, kenapa kalau bikin dokumentasi event, musiknya selalu sama kayak dari NCS tahun itu ya, yang jeduk-jeduk itu rata deh dari awal sampai habis, rata aja. Sedangkan kalau yang kita butuhkan adalah sesuatu yang dinamis. Karena lari itu adalah sesuatu yang dinamis. Tapi ketika flag off sama ketika udah kalian 35 itu beda. Feel-nya beda. Feel ketika flag off dengan feel ketika finish itu beda. Kalau kita menggunakan
lagu yang sama, yang datar, lagu yang pop banget, elektronik banget, itu akan terasa datar. Itu yang buat kita bisa melakukan storytelling dari musik. Kemudian ada teks juga. Teks itu ya simpel, misalnya membubuhkan informasi-informasi yang tidak bisa kita berikan secara verbal. Lanjut dulu, momen. Rencanakan momen-momen utama sebelum turun ke rute. Nah ini ada kaitan dengan jawaban yang tadi ya. Jadi aku tidak membagi orang berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan momen apa yang mau aku ambil. Dan contoh misalnya, apa ya? Misalnya Bali Marathon lah ya. Bali Marathon ada beberapa rute yang ada atraksi budayanya. Itu kan menarik untuk diambil. Nah yang kita ambil adalah atraksinya ada di mana aja gitu. Dan kita nggak usah ambil semua, pilih salah satu aja. Karena di video nanti yang ditampilkan cuma satu aja. Gitu. Jadi momen-momen seperti itu kita rencanakan. Momen apa lagi? Budaya, oke, kita dapetin. Kemudian ada momen water station misalnya. Kemudian ada momen mungkin ketika pelarinya capek. Momen ketika pelarinya lagi semangat. Gitu. Karena tinggal gimana caranya kita dapetin momen-momen itu di rute. Kalau pelari capek, kita dapetinnya di mana? Mungkin di KM 35 atau KM 35 sampai 40 itu capek semua gitu. Kalau kita mau cari orang minum air di mana? Ya tentunya di water station. Kalau mau cari orang yang larinya lagi kenceng di mana? Antara di setelah start atau belum finish. Jadi cari momen dulu, baru kita tentukan mau di mana. Kemudian short test ini yang juga jarang banget aku lihat orang perhatikan. Karena short test ini sangat berpengaruh di storytelling kita. Karena pemilihan short test membantu memperjelas konteks informasi yang kita ceritakan. Ini aku simplified lagi ya. Karena short test itu banyak. Aku simplified jadi 3. Misalnya wide shot, medium shot, dan close up. Kenapa sih kita harus ambil wide shot? Karena kalau wide shot kita memasukkan banyak unsur. Jadi kita bisa memberi konteks. Kita bisa tahu nih lokasinya di mana. Oh ini acaranya rame banget. Oh ini acaranya panas banget. Ada konteksnya. Kemudian medium shot itu ya misalnya dari pinggang ke atas ya. Itu memperlihatkan aktivitas. Misalnya adik-adik lagi tepuk tangan. Itu aktivitasnya kalau akan lebih jelas itu melakukan aktivitas kalau kita ambil di medium shot. Kemudian di close up untuk kita ngambil ekspresi atau detail. Setelah medium shot, kita lihat ada anak-anak lagi tepuk tangan, terus kita close up untuk menimbulkan ekspresinya. Jadi kita yang melihat video itu, begitu ada wide, medium, close up, kita jadi tahu konteksnya, tahu aktivitasnya apa, terus tahu perasaan yang dialami ada itu gitu. Itu salah satu contoh. Dan biasanya kalau aku nge-brief videografer lain, untuk setiap scene, usahakan ambil 3 itu. Jadi kamu ada di water station misalnya. Kamu harus ada punya wide shot, kamu punya medium shot, dan kamu punya close up. Entah itu nanti dipakainya di mana, dipakai apa enggak, apakah nanti dibuang, itu urusan nanti. Jelas untuk setiap scene, kamu harus punya 3 itu. Karena itu memberikan variasi. Jadi sangat membantu editor untuk memberikan flow yang lebih dinamis ketika editing. Nah, editing. Jadi setelah footage-footage yang tadi kita ambil, editing itu adalah menyajikan footage-footage itu menjadi sebuah cerita yang bisa dipahami. Jadi mungkin footage yang diambil dari awal sampai habis, nggak selamanya itu kalau kita runut jadi sesuatu yang bagus. Jadi cuman runut dari awal sampai habis, belum tentu jadi sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita ubek-ubek gitu, itu bakal jadi suatu konteks cerita yang lebih mudah dipahami. Intinya, apa rasa yang mau kamu tonjolkan, entah footage-nya kamu ambil dari jam berapa, dari KM berapa, itu tidak masalah. Yang penting rasanya kamu bisa dapetin. Misalnya gini, aku ambil flag off, terus aku ambil yang KM 35 dulu, karena aku mau nunjukin kesan capek, misalnya, terus aku kasih water station, dia minum, terus sebelum finish lari kencang lagi, terus finish. Itu simple banget, tapi sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa harus mengedit secara runut dari awal sampai habis. Oke, learning prosesnya apa nih kalau misalnya, tadi udah ditunjukin skill-skill apa yang harus kita punya, learning prosesnya gimana?
kalau aku pribadi, aku percaya sama proses yang berulang. Jadi semakin sering kita ulang proses itu, kita akan semakin menemukan celah. Entah itu akan kita lanjutkan proses yang seperti itu, atau kita cari jalan yang lain. Tapi kalau itu tidak berulang, kalau cuma sekali dua kali, itu nggak bakal merubah apa-apa. Yang penting adalah konsisten. Saranku, kita bikin proyek pribadi, di mana kita bisa konsisten dalam kurun waktu tertentu. Kalau aku pribadi dulu sepanjang 2016 aku punya proyek video makan ya. Jadi bikin video makan, aku makan di mana, aku videoin, aku edit, benar-benar edit, aku upload, udah kelar. Jadi tapi aku lakukan itu secara konsisten. Jadi setelah aku pelajari, begitu aku lihat videoku dari pertama sampai habis, terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena setelah aku bikin satu, aku evaluasi, oh kekuranganku begini. Jadi aku bisa perbaiki di syuting berikutnya. Ini juga yang harus dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar. Kalian harus wajib bisa editing. Kenapa? Lo kan kalau di kerjaan kan yang ini belum tentu kita, gitu. Kita cuma syuting aja. Iya bener. Tapi kalau kalian mau belajar lebih baik, kalian harus coba untuk mengedit. Karena di editing itu kita sangat belajar sangat banyak. Jadi kita jadi tahu, oh kalau footage-nya cuma gini yang diambil, nggak bakal enak flow-nya. Aku butuh footage yang seperti ini, aku butuh footage yang seperti ini. Jadi begitu kita syuting lagi, kita tahu, oh kemarin pas ngedit bagian ini jelek, aku nggak usah ngambil. Jadi ketika proses itu berulang, jadi syuting, editing, evaluasi, itu menjadi sesuatu yang jadi men-trigger kita untuk menjadi lebih baik. Terus belajarnya dari mana gitu? Ada yang bilang, di YouTube aja banyak. Terus ada yang bilang, kalau YouTube itu tidak relevan, dia lebih bagus kalau dari buku yang benar-benar diterbitkan. Ada yang bilang artikel aja cukup. Ada yang bilang mending kamu cari mentor aja, bayar berapa, bayar sekian, kamu bisa jadi gitu. Tapi kalau yang menurutku yang terjadi adalah kita tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang senang baca buku, aku enggak. Ada yang senang nonton video, mungkin yang lain enggak gitu. Jadi ambil media yang menurut kamu bakal enjoy. Kalau kamu suka nonton video, oke, ke YouTube aja. Kalau kamu suka buku, baca buku aja, nggak usah nonton video gitu. Nanti di saat-saat tertentu kamu akan butuh seorang mentor yang bisa memberikan yang lebih tinggi lagi, misalnya ikut kursus atau ikut kelas, ikut kelas sinematografi atau apa gitu. Itu akan menaikkan kemampuanmu. Tapi dari awal-awal kamu pilih yang benar-benar kamu bisa enjoy belajarnya. Aku mau ini dulu ya, jawab pertanyaan dulu. Wah, banyak banget. Oke, dari Dandi Sahman. Kalau kerja dalam tim dengan budget terbatas, asumsi tanpa sewa alat, bagaimana pola kerja terbaik menggunakan alat yang berbeda-beda? Misalnya merek kamera yang berbeda. Maksudnya kita punya tim tapi masing-masing personil mereknya beda gitu. Menurutku nggak masalah. Aku pernah kerja dengan empat merek. Pertama Sony, kemudian Fuji, kemudian DJI Spark, kemudian DJI satu lagi lupa. Kemudian jadi ada 4 kamera yang berbeda dan itu warnanya beda-beda. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus paham arti color ini ya, color correcting. Jadi alat yang berbeda biasa menghasilkan warna berbeda. Gak usah alat yang berbeda. Kamera yang sama, pakai lensa yang berbeda, dia udah punya satu karakter yang berbeda. Jadi kita mau nggak mau kita harus belajar color correcting, gimana kita bisa menyamain warna dari kamera itu tersebut. Jadi begitu kita edit, itu nggak kelihatan dari kamera yang berbeda. Dan tips berikutnya mungkin kamera yang berbeda digunakan untuk scene yang berbeda. Jadi misalnya si A ngambil di scene yang di hutan-hutan, misalnya.
di B ngambil yang scene di pasir-pasir. Otomatis kan itu tidak perlu di-correcting pun, itu sudah berbeda. Kita nggak perlu correcting. Begitu. Nanti kalau misalnya belum terjawab, tanya lagi aja. Terus ada dari Hanwafa. Kalau video pakai resolusi berapa, Mas, kalau buat event? Sementara ini pakai 1080 standarnya. Banyak yang sudah pakai 4K, dan aku rasa emang mengarahnya bakal ke sana ya. Jadi kamera 4K udah banyak, untuk ngedit juga udah bisa oke. Tapi sampai sekarang aku masih 1080 karena klienku biasa masih ke arah untuk digunakan untuk konten Instagram, konten video YouTube. Gitu. Jadi belum banyak yang butuh 4K. Kemudian dari Chandra Winata, Masian perihal revisi-revisian biasa ngasih batasan untuk kontrak gimana, Mas? Pernah dulu revisi sampai 2 bulan, pernah nggak kelar-kelar, revisinya nambah terus. Jadi kalau sekarang aku kasih revisi maksimal 3 kali aja. Jadi setelah 3 kali ada charge tambahan. Jadi karena dikenakan charge tambahan, klien juga mikir kan, oh aku cuma punya slot 3 kali nih, jadi aku benar-benar pastikan dulu apa yang harus direvisi, baru aku kasih ke iya. Karena kalau bolak-balik terus, direvisi terus, bisa sampai 2 bulan nggak kelar-kelar, nggak cair-cair. Gitu. Oke, lanjut dulu. Resource, ini udah yang tadi ya. Lanjut, personal branding. Sebenarnya aku tidak terlalu banyak punya ilmu di sini. Cuman aku pengen cerita kenapa personal branding itu penting. Karena kita otomatis kita mencari klien kan. Jadi klien harus tahu kita dulu baru dia mau meng-hire kita. Jadi bagaimana caranya kita punya personal branding untuk dikenal oleh banyak orang. Dalam hal ini dikenal di dunia lari. Personal branding. Kalau aku pribadi pakai Parigala tuh nggak sengaja. Boleh cerita dikit. Dulu Parigala tuh akun meme sebenarnya. Zaman dulu banget. Kemudian 2016 ada momentum ketika aku mulai belajar motret. Aku coba turun di Bali Marathon. Dan aku motretin tuh, motret. Dan aku share gratis gitu. Maksudnya ya kasih aja gratis. Kalau sekarang udah banyak yang, kalau dulu masih belum banyak yang melakukan hal itu. Jadi aku kasih gratis. Tiba-tiba ternyata Bali Marathonnya itu bayar gitu. Jadi otomatis banyak pelari yang mampir ke Facebook aku buat nyari foto. Itu simple tapi jadi momentum. Momentum kenapa? Oh ternyata banyak juga yang butuh seperti itu. Jadi pelari-pelari jadi mengenal akun aku, dan itu jadi personal branding sampai sekarang. Pengennya sih diganti karena nama pelari Gala tuh nggak catchy ya, nggak tidak menjual. Dan aku sendiri tuh aku tidak terlalu suka nama itu sebenarnya. Tapi sampai sekarang itu justru yang memberikan banyak klien, memberikan banyak project. Karena orang lumayan banyak tahu Parigal walaupun nggak tahu orangnya. Ini juga branding. Kamu butuh branding kenapa? Orang mungkin nggak kenal kamu, tapi dia bakal kenal brandingmu. Dan branding itu kita harus punya satu akun untuk portfolio. Kalau dalam kasus ini mungkin Instagram akan lebih oke ya, karena pelari-pelari sekarang sudah mainnya ke Instagram semua. Di Facebook tidak terlalu banyak. Mungkin ada, tapi untuk membuat satu portfolio yang terlihat itu kurang bagus Facebook. Tapi kalau di Instagram begitu orang buka akun Instagram sudah kelihatan dari feed-nya style kamu seperti apa gitu. Apa aja yang sudah kamu bikin tanpa harus melihat satu-satu. Jadi portfolionya itu bakal menunjukkan personal style kamu, melihatin juga experience kamu udah pernah bikin video di mana aja. Dan itu juga yang meyakinkan calon klien bahwa kamu orang yang tepat untuk di-hire di event tersebut. Jadi portfolio sangat penting. Pisahkan itu dari personal ya. Jadi akun personal itu dipisahkan, kan akun personal kita biasa posting selfie, posting apa yang ada kitanya. Tapi kalau untuk portfolio minimal harus membuat satu apa yang kita buat, bukan kita tapi apa yang pernah kita buat. Oke, lanjut Q&A dulu. Wah, tambah banyak nih. Oke, dari Sarah Tunas, Sarah, pernah kelewatan momen penting nggak Mas? Ngakalinnya gimana? Pernah. Gitu.
Karena dulu kan aku kerja sendiri ya. Kerja sendiri otomatis mobile kemana-mana dalam satu event itu sendiri. Kalau momen penting pernah, tapi untungnya itu tidak 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 bermasalah di klien. Karena biasa gini, uh, sebelum event aku biasa tanya dulu ada momen yang jadi mandatory shot nggak, yang harus aku shot bagaimanapun juga caranya gitu. Jadi ketika aku dapat mandatory shot itu, aku sudah harus nyusun sebelum aku turun, aku sudah punya strategi nih mau kemana-mana aja untuk mendapatkan mandatory shot itu. Jadi kalau mandatory shotnya sudah aku tulis, sudah aku taruh di shortlist, itu kemungkinan nggak kelewatan momen. Mudah-mudahan kejawab, nanti kalau belum tanya lagi aja. Dari Rahmat Ansar Guni, kalau misalnya budget eventnya kecil, apakah kita dapat mengajukan jumlah foto dan video yang bakalan disetor, Mas? Tentu saja, karena kita kan kerja dengan budget ya. Jadi sebenarnya gini, budget besar apa budget kecil, itu nggak masalah di kita kalau kita punya satu hal yang menarik buat kita. Misalnya gini, kalau aku pribadi ya, ketika ada yang nawar aku budgetnya kecil nih, tapi aku lihat eventnya mungkin event baru, tapi ini menarik nih. Kalau aku pribadi mendingan nggak usah pakai budget, tapi aku boleh videoin, aku boleh foto apapun di event kalian. Jadi tanpa budget, tapi aku boleh bebas. Keuntungan di aku apa? Pertama, aku bisa gunakan event itu sebagai event latihan. Terus yang kedua, aku bisa bikin itu sebagai portfolio. Terus yang ketiga, aku tidak dibebani dengan tanggung jawab. Jadi ketika kita dibayar, kita dibebani dengan tanggung jawab. Ketika kita dibebani dengan tanggung jawab, kita nggak bisa mengambil gambar yang kita banget, yang dengan style kita gitu. Otomatis udah bayaran kecil, kita nggak dapat portfolio gitu, percuma gitu. Jadi mending aku tidak bayar, aku kesana budget sendiri, tapi aku bisa berkreasi sesuka aku. Itu akan lebih baik ketimbang kita terima project dengan budget kecil tapi punya permintaan ini itu. Terus kalau misalnya apakah jumlah foto dan video bakal disetor lebih sedikit, boleh aja. Tapi menurutku tenaga yang kita lakukan untuk buat foto sedikit dan banyak itu sama aja gitu. Jadi kamu tetap datang ke sana, kamu tetap foto dan video sepanjang eventnya, yang disetor sedikit tapi bayarannya dikit juga ya, sayang gitu. Karena kamu menggunakan tenaga yang sama, kamu menggunakan biaya yang sama, kamu menggunakan kamera yang sama. Jadi menurutku sih kalau seperti itu opsinya adalah opsi yang aku bilang tadi. Ini kita kita nggak usah dibayar, tapi kita bisa ekspor. Lanjut, kemudian dari Danu Mufri. Menurut Ian, untuk penggunaan kamera saat dokumentasi race, apakah lebih baik pakai DSLR, mirrorless, atau kamera video seperti HXR? Nah, ini balik lagi ke kenyamanan kita. Kalau udah biasa pakai DSLR, biasanya jarang banget yang senang ke mirrorless. Tapi kalau sudah dari awal pakai mirrorless, ini lihat DSLR itu purba banget gitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai DSLR dan kamu merasa nyaman di situ, nggak masalah. Kalau kamu merasa nyaman di HXR, nggak masalah. Tapi menurutku yang bisa jadi patokan dan tidak bisa digugat adalah job requirement. Kamu pengen bikin, kamu disuruh bikin yang dengan style seperti ini, tapi kamu pakai HXR, mungkin nggak dapet gitu. Jadi project yang punya style tertentu membutuhkan gear tertentu. Misalnya kamu, kalau style kayak gini aku butuhnya pakai medium format nih videonya gitu, bisa jadi kan. Jadi mungkin kamu nggak pakai DSLR, kamu nggak pakai HXR, kamu pakai medium format gitu. Kalau kayak bikin video kayak gini aku butuhnya pakai kamera jadul gitu, nggak masalah. Jadi itu semua tergantung job requirement. Tapi kalau tidak ada job requirement yang spesifik, kamu pakai DSLR, mirrorless, nggak masalah. Tapi kalau kamu belum punya kamera, sekarang belum punya kamera dan berencana beli kamera, saranku sih langsung ke mirrorless aja. Karena DSLR, pertama, sekarang DSLR dibuat itu untuk yang high-end banget atau yang low-end banget. Yang di tengah-tengah udah pada disingkirin lainnya. Jadi kalau untuk ke depan kamu bakal DSLR, sayang. Terus yang kedua,
beda DSLR sama mirrorless apa? Dia kan cuma nggak ada lensanya itu, nggak ada mirrornya itu ya. Yang kalau kita moto dia bakal nutup cekrek. Nah, sedangkan video kamu nggak butuh mirror itu sama sekali gitu. Tapi kalau di mirrorless itu kan sudah hilang dan kamu bisa pakai optical viewfinder dan optical electronic viewfinder. Kalau DSLR dia pakai optical viewfinder. Apa yang kamu lihat adalah apa yang dari lensa. Jadi dari lensa langsung ke mata. Tapi kalau mirrorless dia itu pakai electric viewfinder. Jadi yang kita lihat di mata adalah apa yang ada di sensor, bukan dari lensa ke mata, tapi lensa ke sensor baru ke mata. Itu memudahkan kita untuk syuting video karena apa yang kita lihat adalah apa yang kita dapatkan nanti. What you see it's what you get. Kalau DSLR tidak, jadi mending langsung mirrorless aja. Terus dari Jerry, kalau tugas sendirian biasanya nge-manage waktu untuk di rute dan di area finish gimana? Nah, kalau sekarang aku untuk sendirian aku bakal pilih-pilih eventnya. Kalau emang bisa sendirian, aku bakal sendirian. Tapi kalau enggak, aku bakal cari orang. Kalaupun aku hanya bisa sendirian, aku manage-nya di mana? Aku bakal fokus di area finish dan 1 kilo sekitar finish. Kenapa? Pertama, ini misalnya untuk event 10K ya. Jadi waktu terbatas, orangnya cuma sendiri. Aku bakal optimalkan di venue dan sekitar 1 kilometer di antara finish. Kenapa? Karena apa ya? Di jalanan itu kan di mana-mana sama ya. Jadi kamu shoot orang lari di 1 kilo menjelang finish sama 20 kilo setelah finish kan sama juga gitu. Kecuali ada tempat-tempat yang masuk di mandatory shot. Tapi kalau nggak ada mandatory shotnya, kamu main di sekilo aja aman gitu. Kamu tinggal mainin angle-nya, mainin variasi shot size-nya, mainin variasi background-nya, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya untuk event 42 kilo, ya sama dengan 2 orang gitu. Jadi kamu bisa keliling ke rute kemanapun asal waktunya cukup. Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum, jawab lagi aja. Tanya lagi aja. Terus dari Bang Dol Story, Bang Dol. Mas Ian, jika kita dapat posisi foto dan video sekaligus, karena pada hari H tim yang berhalangan harusnya dia difoto agar tidak kehilangan momen, apa yang mesti kita dulukan? Wah, ini susahnya kalau timnya nggak datang. Itu sudah beda urusan. Tapi kalau misalnya kita dari awal sudah berencana untuk melakukan foto video, otomatis kita harus manage waktunya lebih baik lagi. Jadi tidak semua momen bisa dilakukan foto dan video. Kalinya mungkin bisa pakai 2 kamera. Ini juga pernah saya lakukan di 2016-2017. Pakai 2 kamera, satu di tripodnya untuk video, yang kamu bawa untuk foto. Tinggal kamu bikin angle-nya, komposisinya udah oke, tinggal record, ya udah kamu foto. Sama juga untuk momen yang nggak bisa diulang, misalnya flag off atau finish. Flag off kan nggak mungkin 2 kali ya, satu kategori. Jadi pasang aja satu sebagai video di tripod, misalnya foto. Dan kalau misalnya ada kategori berikutnya, ada 10K atau 21K yang flag off, kamu ambil angle yang berbeda, kamu ambil shot size yang berbeda dengan metode yang sama. Nanti otomatis di editing bakal lebih mudah. Begitu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke shooting gear nih. Yang orang senang banget untuk membicarakan. Karena ngomongin gear itu kayaknya wah. Untuk gear itu kita ada 2 macam ya yang harus kita invest. Pertama adalah gear untuk shooting, kemudian gear untuk editing. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak mikir sampai ke sini. Ngertinya kalau syuting ya kamera sama lensa doang gitu. Kalau untuk video, peripilannya
invest ke perikilan itu lebih mahal daripada invest ke kamera dan lensanya itu sendiri. Kalau yang saya rasain ya. Kita coba satu-satu. Untuk syuting gear, yang pertama kita emang kudu punya kamera. Dan kalau emang belum punya kamera, yang terbaik adalah kamera mirrorless. Yang 2 tahun belakang ini sudah fitur video yang mumpuni. Jadi kamu mau brand manapun, mereka sudah punya line yang cocok untuk video. Jadi nggak ada lagi yang kalau video harus ini. Brand manapun sudah punya fitur video yang mumpuni untuk dokumentasi ya. Beda lagi kalau misalnya kita produksi iklan, beda lagi. Tapi jangan cuma tergiur sama fitur, pikirin juga ekosistem yang dibangun produsen kamera tersebut. Misalnya nih, contoh nyata Fuji misalnya, tahun ini line videonya sangat bagus. Dia punya X-T3, X-T30, X-T4, dan itu videonya sangat bagus sekali. Tapi di body aja gitu. Untuk kita menggunakan Fuji di event dokumentasi, dia belum ditunjang sama lensa-lensa yang cocok untuk video. Ibaratnya kalau misalnya aku udah biasa di Sony dengan lensa yang cocok untuk video dan kamera yang cocok untuk video, begitu aku pindah Fuji, aku akan merasakan itu penurunan. Terus pikirin juga teman kamu pakai apa gitu. Karena biasanya kalau kita investasi di awal, kita nggak bisa beli semua kan. Jadi belinya satu-satu, otomatis kamu harus pinjem atau sewa. Jadi teman kamu pakainya apa, di penyewaan yang kamu biasa kamu sewa pakainya apa, mending pakai itu dulu aja. Kalau aku pribadi, aku juga dari dulu sampai sekarang ganti-ganti brand. Jangan jadi fanboy, karena kita nggak tahu berikutnya kamera apa yang bagus, lebih bagus dari yang lain. Jadi pindah-pindah sistem itu sangat wajar sih kalau zaman sekarang. Dulu pertama belajar aku pakai Lumix, kemudian karena teman-teman yang biasa belajar bareng pada pakai Canon, aku pindah ke Canon supaya bisa pinjam-pinjam lensanya. Terus sudah punya duit lagi, pindah ke Sony. Sampai sekarang masih ke Sony, karena di rentalan juga masih banyak lensa-lensa Sony. Nah ini video kamera, optionnya bisa video kamera beneran, kayak Canon C100, C200, itu video kamera banget. Sony FX7, FX9 itu kamera banget, apalagi Blackmagic Pocket Cinema, itu emang video kamera. Tapi untuk dokumentasi, kita akan kesulitan sendiri karena dia pemakaiannya bakal lebih ribet, settingnya bakal lebih lama, dan alatnya juga lebih besar, lebih berat. Kemudian ada lagi video centric mirrorless. Jadi sama-sama mirrorless, tapi dia punya kemampuan video yang lebih unggul. Misalnya dia Sony, kalau Sony itu dia punya A7S, sekarang sampai A7S Mark II ya, A7S2. Kemudian Lumix satu ada GH5 sama GH5S, itu video centric mirrorless. Dia kalau dipakai foto ya sekedar oke, bisa bagus, tapi tidak cocok untuk profesional fotografer. Terus ada lagi sekarang yang lagi ngetrend adalah hybrid mirrorless. Jadi dia punya kemampuan foto dan video yang imbang. Misalnya Sony yang kita udah tahu nih, laku banget, A7 Mark III laku banget karena dia hybrid banget, bisa fotonya bagus, videonya oke. Kemudian ada A6600 untuk Sony, Lumix S1 itu udah mirrorless full frame dan dia videonya bagus, fotonya bagus. Kemudian untuk Lumix yang agak low end-nya ada G95, videonya udah lumayan oke, fotonya udah lumayan oke. Kemudian Fuji sudah mulai dengan Fuji X-T4. Kemudian X-T30 dan X-T3 juga sudah oke. Jadi opsinya sangat banyak. Jangan jadi fanboy, pakai apa aja asal itu bisa menyenangkan kalian. Nah ini fitur-fitur yang spesifik untuk video, misalnya resolution, frame rate, color profile, codec, format. Terus yang penting juga apakah dia overheat. Karena kalau kita bicara masalah dokumentasi lari ya, kita ngomongnya outdoor. Dan outdoor tuh panas, kalau udah jam 11 pasti panas. Dan kalau kita rekam agak lama, dia bakal overheat. Tapi untungnya kamera-kamera yang 1 tahun ke belakang, itu sudah hampir semua bebas overheat. Kenapa? Karena pasarnya tuh YouTuber sekarang banyak bikin konten yang 2 jaman, 1 jam, 2 jam ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Dia butuh kamera yang tidak overheat ketika dipakai syuting lama-lama. Dan produsen mengerti hal itu, jadi kamera-kamera yang baru ini sudah rata-rata aman dari overheat. Untuk video ya, bukan foto. Nah ini kayak yang tadi. Jadi kita lebih mendingan pilih spek atau personal preference nih.
personal preference tuh nggak bisa didebat. Jadi spek sebagus apapun, kalau kamu sukanya sama Canon, ya kamu pasti bakal pilih Canon. Itu nggak bisa debat. Tapi kalau di spek adalah bisa didebat. Kamu bisa pixel fitting. Oke, nih S7 III ini jauh lebih bagus dari S7 II misalnya. Ya itu benar dan itu bisa nggak bisa itu bisa didebat juga. Tapi kalau udah personal preference, aku suka Fuji karena megangnya enak, kontrolnya banyak, buat manual enak. Itu personal preference. Jadi yang kita pilih adalah ya personal preference dulu. Karena seperti aku bilang tadi, kamera 2 tahun belakang ini rata-rata punya kemampuan video yang sudah bagus. Jadi lebih baik pakai personal preference kalian. Berikutnya adalah lensa. Lensa itu sama pentingnya sama kamera ya. Bahkan biasanya budget untuk lensa itu jauh lebih gede daripada budget untuk beli kamera. Jadi kamera misalnya kamu pakai yang biasa 13 juta, kamu investasi lensa tuh bisa sampai 30 jutaan. Kenapa? Karena untuk dokumentasi kita nggak bisa cuma pakai satu lensa aja, apalagi lensa yang bawaannya lensa kit. Kamu pasti butuh lensa yang untuk wide, untuk tele, untuk mencakup banyak focal range. Kenapa? Karena event lari pertama kita terbatas di spot ya, misalnya finish line. Kamu nggak bisa di finish line cuma modal lensa 18 atau misalnya. Kamu pasti butuh yang lebih tele, karena kadang-kadang kita nggak bisa masuk, kadang-kadang kita cuma bisa syuting dari luar pagar. Kadang-kadang di luar pagar pun udah rame tuh orang-orang, kamu harus cari celah-celah supaya bisa shoot di finish. Jadi semakin besar tentang focal length yang kamu punya, itu kan semakin bagus. Gampangnya sih kalau Trinity lens itu antara 1635, 2470, 200. Itu bisa dibandingin kalau misalnya itu f2,8 semua, berarti total ya 100 juta lebih untuk lensa doang. Sedangkan kalau kamera mungkin harganya cuma paling mahal berapa ya? 60. S9 itu berapa ya Mas Ciko? Mas Ciko pakai A9 ya? Itu kayak 30 apa 40 ya? Halo, ya. Sekitar itu. Pakai A9 kan? Iya, A9. Iya. Ya itu kan lumayan kan, tapi kalau dibanding lensa kan pasti lebih mahal lensa ya. Kalau lengkap. Ya, itu bener sekitar tiga kalinya budget. 3 kalinya, kamera, ya betul. 3 kalinya lah. Nah. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Oke, ini yang biasa kita cari dari lensa adalah fokalnya, max aperture, eye performance, optical performance, OIS. Nah, ini menarik juga video centric lens. Ada beberapa produsen yang emang memproduksi lensa emang buat video. Misalnya nih kalau di Sony APS-C dia ada 1805. Dia buat foto busuk banget. Tapi kalau buat video dia bagus. Karena fungsi-fungsinya emang didesain untuk buat video. Dan Fuji belum punya. Kayaknya Fuji belum punya. Olympus dia punya 1800 yang itu bagus banget. Lumix dia punya 1235 sama 35100, jadi udah bisa buat video, itu bagus. Yang lain juga udah punya lensa-lensa yang mulai ke video. Oh sorry, Fuji sudah punya 1680. 1680 itu dia sudah punya fungsi-fungsi yang mirip ke video dan cukup bagus untuk dipakai video. Dan kalau bisa, kalau dana kita terbatas, fokuskan ke lensa-lensa tersebut. Kemudian ini juga peritilan-peritilan yang sebenarnya kalau dilihat harganya kok kayaknya nggak seberapa mahal. Saya begitu digabungin mahal juga ya, kayak beli kamera juga. Aksesoris yang membantu kita mencapai stabilitas gambar, video support. Misalnya gimbal, monopod, tripod, itu sangat dibutuhkan untuk video. Mungkin kalau zaman sekarang sudah ada IBIS, sudah ada OIS, kita bisa rekam handheld ya. Saya juga sering full handheld untuk satu event, jadi nggak pakai tripod, nggak pakai monopod, nggak pakai gimbal. Tapi itu akan sangat membatasi kita. Terutama misalnya kita butuh pakai lensa 200. Pakai lensa 200, nggak pakai monopod, nggak pakai tripod, walaupun dia punya OIS, walaupun kamera sudah ada IBIS, dia bakal tetap goyang-goyang. Dan IBIS itu tidak didesain juga untuk panning ya. Kalau panning itu untuk di IBIS sebenarnya tidak didesain untuk video. Dia pasti agak patah-patah. Kemudian dibawa jalan kaki juga
akan goyang walaupun sudah ada habisnya. Kecuali Lumix G95 sama GH5. Dia sudah improve, jadi kamu pakai jalan, gambarnya tidak terlalu goyang. Jadi kalau style mau adalah handheld, kamera Lumix sangat oke sih. Nah ini juga penting, dan aku rasa dikit yang menginvest bener ke audio. Kebanyakan ngertinya audio itu cuman ya udah mic yang ditempel di kamera itu. Karena sebenarnya kita bisa punya banyak option kalau gear audio kita juga banyak. Jadi kayak kita punya lensa deh, ada yang wide, ada yang tele, ada yang normal. Audio juga gitu, ada yang dipasang di kamera, ada yang dia berupa audio recorder, ada yang berupa clip-on kayak yang saya pakai ini. Semuanya punya tugas tertentu, tugas khusus. Tapi untuk event lari, saran saya adalah punya 3. Yang pertama adalah shotgun yang dipasang di kamera. Yang kedua adalah clip-on. Clip-on itu gunanya untuk kita minta wawancara. Karena kalau di event lari kan gaduh ya, di mana-mana ada suara. Jadi kalau pakai clip-on akan lebih enak. Jadi shotgun, clip-on, sama satu lagi sound recorder. Sound recorder itu gunanya untuk apa? Pertama mungkin kita bisa ngambil suara dari sound mixer. Jadi suara yang kita hasilkan, misalnya ada speech dari tamu VIP atau dari MC, kita bisa dapat audio yang lebih clean. Yang kedua, sound recorder itu bisa kita pakai untuk ngambil ambience, misalnya ambience anak-anak lagi cheering atau apa, itu diambil ambience dengan audio recorder jauh lebih bagus suaranya ketimbang pakai audio yang dari shotgun. Dan kalau misalnya budget terbatas, fokusin ke sound recorder aja. Jadi jangan nggak usah beli shotgun, nggak usah beli mic, pakai sound recorder aja. Karena untuk wawancara pun sound recorder bisa dengan tweaking tertentu, dan untuk dia dijadikan shotgun sangat bisa. Jadi dia dipasang di atas gitu, dia udah bisa jadi shotgun. Jadi kalau misalnya budget terbatas, mending beli sound recorder 1 aja. Nanti baru pelan-pelan di upgrade. Kalau ini udah lighting, tadi udah dijelasin lebih dalam. Lighting bedanya dia kita pakai LED, jadi continuous light. LED-nya segede apa gitu. Kalau event lari sebenarnya nggak perlu yang gede-gede banget, cukup LED yang segini ya. Nah, itu udah cukup asal kita ngerti pakainya. Kemudian aksesoris, ini yang juga jarang aku lihat orang pakai untuk bikin video, padahal itu penting. Pertama ND filter, karena kita nggak bisa pakai shutter speed tinggi. Beda kalau kayak foto ya. Kalau foto kita pakai 1/4000 lebih aman gitu. Siang-siang. Tapi kalau video kamu pakai 1/4000 hancur gambarnya. Kamu harus pakai shutter speed yang rendah, misalnya 1/125. Apa maksimal ya 1/320 lah. Tapi di atas itu gambarnya bakal terasa choppy banget, gak enak dilihat. Itulah gunanya ND filter untuk mengurangi intensitas cahaya. Kemudian ada CPL filter. Ini berfungsi banget kalau kamu mainnya di trail atau event-event yang sering siang-siang. Misalnya trail itu banyak daun kan ya. Daun itu kan mengkilat. Jadi begitu ada cahaya dari atas mengkilat, mantul kemana-mana, dan itu bakal membuat gambarnya kayak apa ya, jorok gitu lah kalau di trail. Tapi dengan CPL kita bisa nge-cut itu, jadi lebih adem, lebih enak dilihat. Jadi ND filter CPL itu kalau menurutku kalau mau fokus di video wajib punya, dan itu harganya nggak murah sebenarnya. Yang cocok untuk video tuh ND filter aja udah 1 jutaan lebih. Itu baru satu ukuran. Apalagi kalau lensa kita banyak, ya udah beli berapa biji. CPL juga kalau yang bagus itu udah di atas 500. Mungkin itu yang bikin orang malas beli gitu, karena harganya mahal, kayaknya jarang dipakai gitu. Padahal harusnya itu dipakai terus. Terus extra battery penting juga. Terus cleaning kit kalau bisa main di trail atau main di event yang durasinya tinggi, durasinya lama, cleaning kit perlu banget. Editing gear. Nah, fun fact ini, kita ini menghabiskan banyak waktu lebih banyak di belakang editing gear ketimbang syuting. Bener sebenarnya. Karena syuting kita biasa sehari, 2 hari, kelar. Kita megang kamera 2 hari, sehari, 2 hari, kelar. Tapi ngeditnya bisa 3 hari. Belum lagi kalau revisi, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Jadi, ini harus sangat diperhatikan untuk teman-teman yang mulai belajar video.
Untuk editing sendiri, aku bagi jadi 3. Jadi yang pertama adalah desktop komputer, yang ditaruh di kamar, di kantor. Kita nggak bisa bawa kemana-mana. Tapi dia punya price to performance yang tinggi. Jadi misalnya harga 20 juta, kamu bisa dapat yang bagus banget, udah kuat banget buat video. Tapi kalau di laptop, 20 juta baru dapat yang oke, udah bisa ngedit tapi tidak terlalu powerful. Tapi dia punya keunggulan adalah bisa dibawa ke kafe. Jadi kita untuk pekerja-pekerja yang mobile, nggak pengen di kantor terus, itu laptop atau ultrabook itu sudah menjadi standar baru ya sekarang ya. Jadi untuk video-video, untuk bikin video pakai laptop sudah bisa. Harga belasan juta sampai 20 juta sudah bisa. Dan sebenarnya dengan laptop yang di bawah itu pun bisa dengan sedikit tweaking. Dulu saya awal pakai laptop buat kuliahan, Asus, yang sekarang sudah dibeli sama Mas Toma, ada juga di sini Mas Toma ya. Jadi laptop kuliahan gitu. Apakah dia kuat? Ya sebenarnya enggak. Tapi ada tweaking yang bisa kita buat untuk laptop itu bisa jadi editing mesin. Kemudian komponen-komponen apa yang mempengaruhi di editing video? Yang penting terutama prosesor, karena rendering dan apapun itu menggunakan prosesor. Yang kedua graphic card ada yang discrete, ada yang bawaan prosesor. Otomatis kita harus pakai yang discrete graphic card. Sebenarnya sudah ada tulisan Radeon atau apa gitu. Dia sudah ada graphic card khusus. Tujuannya buat apa? Untuk membantu prosesor. Jadi ketika kita ngerender, ketika kita ngedit, yang kerja bukan cuma prosesornya, tapi graphic card-nya juga. RAM itu berfungsi untuk menjalankan programnya. Semakin besar RAM-nya, semakin banyak dia bisa menghandle footage-nya lebih banyak, lebih enak ngeditnya, lebih ringan. SSD itu juga berpengaruh ketika editing, karena kita akan terus ngambil data dari hard disk, dan kalau hard disk masih pakai yang mekanik akan terasa lemot banget. Tapi begitu ganti SSD untuk editing, kita akan merasakan improvement yang lumayan banyak. Kemudian screen juga pengaruh, terutama masalah akurasi warna, apalagi yang doyan grading video ya. Begitu di laptop udah bagus, dibawa ke handphone hancur gitu. Dibawa ke laptop orang lain hancur gitu, karena screen-nya nggak standar. Jadi minimal sudah ada standar tertentu yang bikin screen itu bisa digunakan untuk editing yang baik. Nah, ini ada solusi yang baru yang saya temukan dengan tablet device. Jadi editingnya bukan lagi portable, tapi mobile. Jadi sambil misalnya kita ada event di BSD misalnya, naik KRL, habis dari BSD pulang, di KRL sambil pulang kalian sudah bisa ngedit tuh, sudah bisa mulai ngedit. Dan surprisingly dia powerful dengan software tertentu ya. Kalau saya pakai LumaFusion, dan dia powerful, dan dia sudah bisa ngedit 4K. Dan ini merupakan anomali di tahun ini, baru tahun ini mulai banyak yang bukan tahun ini, tahun kemarin 2019 tuh sudah mulai banyak yang berpindah dari laptop ke tablet. Karena itu dia bisa performanya bagus dan sangat portable. Dan untuk teman-teman yang memang baru mulai dan budget terbatas, mau beli editing gear itu mahal, bisa sampai 10-20 juta, mending beli iPad aja. iPad. Kalau saya pribadi, saya pakai iPad mini 5, dan itu harganya sekitar 8 juta. Itu sudah sangat powerful, sudah bisa menyaingi laptop-laptop yang harganya belasan juta. Kita bisa ngedit 4K, bisa ngedit 8K juga kuat, buat grading juga oke, dan dia ekspornya sangat cepat. Apalagi dia editingnya sangat mobile. Itu sangat membantu saya yang lebih banyak ada di stasiun, lebih banyak ada di kereta ketimbang di rumah. Tapi buat teman-teman yang emang tiap hari kerjaan di rumah, mending pakai yang desktop komputer aja. Price to performance-nya lebih baik. Terus software-nya apa aja gitu. Ini aplikasi yang terkenal ya, yang terkenal untuk dipakai profesional. Kalau Mac biasa pakai Final Cut Pro.
ada juga Premiere Pro di Mac dan Windows. Nah, ini yang lumayan baru juga, baru diselirik ya maksudnya. DaVinci Resolve. Kenapa dia free? Dia gratis dan dia sudah lebih powerful daripada Adobe Premiere Pro. Kenapa bisa free? Karena DaVinci Resolve ini lebih fokus ke hardware ketimbang software. Tadinya software DaVinci Resolve ini cuma untuk add-on aja, tapi sekarang sudah berkembang, dia DaVinci Resolve itu sudah sangat baik. Dia tuh produsennya Blackmagic Cinema Camera. Produsennya sama yang bikin Blackmagic Cinema Camera. Jadi kalau teman-teman rencana pakai laptop atau rencana pakai desktop PC, baru mau belajar, langsung ke DaVinci Resolve. Jangan ke Adobe Premiere Pro, jangan ke Adobe Premiere Pro. Kalau misalnya pakai Mac, bisa Final Cut Pro. Tapi kalau kamu pakai PC, Windows, antara Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve, mending DaVinci Resolve. Cuman kejelekannya dia butuh graphic card yang lebih kuat. Jadi nggak bisa kalau cuma pakai graphic card biasa-biasa. Terus ada LumaFusion yang pakai iOS, yang biasa pakai ngedit di iPhone atau di iPad. LumaFusion sangat powerful dan saya sangat rekomendasikan. Dia nggak gratis, harganya sekitar 400-500 ribu, tapi cuma bayar sekali. Rasanya mahal ya, kok cuma kayak gini aja mahal. Karena kita nggak biasa bayar software kan, biasa bajakan. Tapi kalau untuk harga dan performan, aku saran banget LumaFusion. Kemudian yang lain ada InShot, ada KineMaster, yang untuk kebutuhan yang lebih rendah, yang cuma buat konten-konten biasa. Dan itu sudah sering banget dipakai sama teman-teman di Instagram. Asal bisa makainya itu bisa powerful. Ini juga yang bedanya dengan foto ya, storage cepat banget penuh kalau kita video. Apalagi kalau pakai 3 shooter tambah 1 drone, itu satu event bisa habis 80 giga. Tapi asal kalau misalnya mau efisien, kita cuma 1-2 orang, dengan shortlist yang efisien, kita cuma bisa ngabisin 10-20 giga cukup. Dan saya biasa sekarang sudah mengarah ke situ. Jadi cuma 10-20 giga. Lebih dari itu berarti ada yang nggak efisien, ada yang terlalu ngambil gambar terlalu banyak. Gitu. Terus online storage juga pengaruh ya. Jadi biasa kita pakainya apa sih, Google Drive. Saya saranin langganan yang 100 giga. 100 giga itu setahun cuma 200 ribu. Jadi kalau dibagi per bulan ya harga satu cangkir kopi. Sekali lagi karena Indonesia jarang kalau mikirin beli sesuatu yang nggak bisa dipegang tuh kayaknya mahal banget. Itu murah banget online storage. Dan berguna untuk apa? Bisa untuk backup data, bisa untuk store hasil video ke klien, banyak banget. Jadi itu sangat aku sarankan. Oke, harus beli nggak nih investasi yang kita bicarain tadi? Karena kalau di total itu ya bisa ratusan juta, 200 juta. Kalau kita punya investor sih nggak masalah ya. Atau kita sultan, kita duit nggak masalah, ya udah beli aja langsung. Tapi kalau yang kere hore kayak saya ini, mikir-mikir 5 kali. Alternatif selain membeli apa sih? Gitu. Kita bisa sewa di persewaan. Persewaan udah banyak, di Jakarta banyak, di Jogja banyak, di Bandung banyak, di Bali banyak. Aku yakin di daerah-daerah juga sudah mulai banyak persewaan. Terus kedua adalah pinjam dari teman. Nah ini gunanya teman, asal kita punya koneksi yang bagus, ya kita bisa pinjam. Nah, terus ada lagi option yang cukup jarang nih, beli sementara dan nyewa dari teman. Beli sementara itu gimana? Misalnya aku punya project nih seminggu, tapi aku butuh lensa tertentu gitu. Yang kalau aku sewa di sewaan, kayaknya lumayan mahal harganya jadinya jatuhnya kalau seminggu. Jadi mending aku beli sementara, aku bisa pakai sebulan, kemudian aku jual lagi. Jadi misalnya harga lensanya misalnya nih 8 juta, aku beli 8 juta, kemudian aku pakai sebulan 2 bulan, aku jual lagi, ya mentok-mentok jadi 7 juta. Tapi aku bisa pakai selama sebulan 2 bulan, ketimbang aku sewa mungkin 1 juta cuma dapat seminggu gitu. Bahkan kurang, kalau 1 juta paling 5 harian. Tapi kalau 1 juta bisa pakai buat 2 bulan, apa enggak? Jadi beli sementara itu cukup menarik juga. Kita beli dulu barangnya, kita pakai, nanti kita jual lagi. Saya kayak nyewa tapi kita bisa pakai lebih lama.
Kemudian ada option lagi menyewa dari teman. Kalau tadi kita minjem dari teman, kita pakai buat kerja, oh kayaknya nggak etis ya gitu. Kita dapat duit tapi dia enggak gitu. Ya bilang aja sama teman kamu, ini kalau aku ada project, aku pinjem alat kamu tapi aku bayar gitu. Bisa jadi kita kayak keringanan, misalnya di rentalan itu harganya 100.000 sehari gitu, sama teman mungkin 100.000 aku pinjam seminggu ya gitu. Karena sama teman dia nggak pakai, mungkin itu bisa jadi solusi yang lebih lebih murah. Jadi punya teman yang sehobi itu sangat membantu. Terus haruskah membeli peralatan dengan label Pro? Misalnya Sony pakainya 7200 f28. Perlu nggak sih yang kayak gitu? Kalau kita punya dananya, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak punya dananya, enggak. Karena apa? Karena ada yang namanya diminishing return. Maksudnya gimana tuh? Gitu. Jadi ini ada kaitannya sama performa dan harga. Mungkin kalau dari lensa kit, terus kamu beli 50 mili f1.8, kamu cuman keluar duit sedikit, tapi peningkatan performanya banyak. Tapi semakin kesini semakin mahal. Kamu berawal dari lensa yang harga 10 juta mungkin, terus beralih ke 20 juta. Mungkin ada peningkatan performa, tapi peningkatannya cuma sedikit dibanding kamu harganya 2 kali lipat dari alat yang kamu pakai, tapi cuma peningkatannya sedikit. Itu namanya diminishing return. Jadi semakin kesini, semakin harganya semakin mahal, kamu mungkin tidak merasakan performa yang signifikan, terutama cuma untuk dokumentasi event lari. Beda kalau kita kerja di studio. Orang klien bakal pixel piping, bakal ngezoom bener-bener apakah ini gambarnya tajam. Tapi kalau studio, kalau dokumentasi enggak. Jadi kita harus benar-benar pilih yang di tengah. Jadi price to performance. Caranya gimana ya, kita sering-sering lihat review, sering-sering misalnya nyewa kita bandingin. Jadi hati-hati dengan alat-alat yang harganya mahal. Mungkin harganya jauh lebih mahal, tapi performanya cuma meningkat sedikit saja. Jadi untuk awal, beli peralatan yang sesuai budget aja. Di-upgrade kalau misalnya ada dana. Kalau untuk yang peralatan pro, lebih baik sewa aja. Terus perhitungkan juga investasi jangka panjang sama jangka pendek. Maksudnya gini, kamu dapat duit, kamu kan pasti pisahkan itu dari kebutuhan pribadi, kebutuhan investasi sama kebutuhan pribadi. Setiap kita dapat duit, kita harus invest sesuatu yang jangka pendek dulu, tapi menyimpan beberapa dana untuk investasi jangka panjang. Kalau jangka pendek kita bisa beli filter dulu deh, harganya tidak terlalu mahal, tapi kita tetap menyisihkan duit untuk jangka panjang. Terus yang terakhir adalah jujur sama istri. Ini saran yang sangat serius, karena saya lebih baik menjadi suami yang boros daripada suami yang pembohong. Karena kalau kita ngomong lensa harganya 1 juta pada harganya 10 juta gitu, istri bisa tahu juga, dia bisa browsing sendiri harganya, jadi ketahuan gitu. Jadi mending dari awal jujur aja, ini harganya 10 juta karena dia bisa begini, kemampuannya begini, dan aku butuh untuk ini. Aku rasa bakal mengerti. Kalau untuk kasus saya, beruntung saya punya istri yang selalu punya kegiatannya sama. Dulu main sepeda, dia juga main sepeda. Jadi saya upgrade grup set, harga segini, dia juga ngerti emang harga segitu, karena kemampuannya seperti itu. Terus saya lari, dia lari juga. Gitu. Jadi beli sepatu, misal harga segini, dia wajar, dia karena dia ngerti harganya. Sekarang saya main kamera, dia juga main kamera. Gitu. Jadi dia nggak heran ketika saya beli step up ring yang cuma begini doang, harganya 80.000. Kok bisa kayak gini doang 80.000? Kalau orang yang awam kan pasti berpikir gitu. Tapi kalau orang yang mengerti gitu, oh iya, emang harganya segitu, ya nggak masalah. Gitu. Jadi saran saya, dari awal emang jujur sama istri, libatkan dia di setiap keputusan untuk membeli sesuatu, otomatis ke belakang bakal lebih enak deh. Percaya. Kemudian kalau kita mau beli, prioritaskan peralatan yang pertama akan sering dipakai. Percuma kita beli tapi jarang dipakai. Terus alat yang produktif, ini bukan lagi berapa harga alatnya, tapi berapa duit yang bisa kalian hasilkan dari alat tersebut.
Terus yang ketiga adalah barang itu nggak ada di rental. Kalau nggak ada di rental, kita mau sewa kemana, kita pinjam kemana. Jadi harus, kalau nggak ada di rental, kita harus punya sendiri. Frugal way itu cara hemat. Pertama lah beli second hand gear. Cuman perlu diperhatikan kualitasnya. Kadang-kadang kalau kita beli online, kita nggak bisa pegang. Kita harus benar-benar cari yang mungkin offline. Karena saya udah berapa kali beli online, pernah beli kamera rusak nggak nyampe sehari sudah rusak, dan itu ya rugi juga gitu. Jadi mending second gear kita cari ya barang-barang yang benar-benar kita bisa pegang. Kemudian ada gear yang 1 atau 2 generasi lebih lama. Ini yang saya sering pakai. Kenapa? Karena kamera itu setiap tahun diupdate terus. Setiap tahun pasti ada baru. Dan kalau kita kejar itu terus, ya kita tetap nggak bakal punya sesuatu yang sangat up to date. Jadi kita pakai 1-2 generasi yang lebih lama pun, kita sudah punya sesuatu yang bagus gitu. Mungkin kita nggak punya teknologi terupdate, tapi kita punya teknologi yang sesuai dengan apa yang kita perlukan saat ini. Dan dia 1-2 generasi lebih lama tuh bisa turun sampai 2-3 juta, dan itu lumayan mengurangi budget. Terus yang ketiga adalah yang saya pakai dulu, vintage lens, dan dia sangat murah. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau beli lensa, satunya 5 juta baru dapat 1, tapi kalau kamu pakai vintage lens, kamu bisa dapat 3. Vintage lens ini dia punya kualitas optik yang sudah baik. Kalau produknya masih bagus ya, dia sangat tajam dan berkarakter. Kekurangannya cuma satu, dia nggak ada autofocusnya. Dan saya dulu pakai itu selama 2 tahun saya pakai vintage lens. Dan itu asal kita mengerti cara penggunaannya, itu sangat tidak bermasalah. Kekurangan satu juga, kalau misalnya kamera kalian punya resolusi tinggi, misalnya di atas 30-60 megapiksel, dia malah penurunan kualitas kalau kita pakai vintage lens. Terus yang berikutnya ada chip alternatif, atau bahasa Indonesianya kiri hore ya. Jadi biasanya ada tuh teman-teman yang emang doyan kiri hore, dia nyari alternatif yang harganya di bawah itu, tapi kualitas nggak jauh lebih di bawah. Misalnya kayak lensa Meike, Seven Artisan, atau lensa apa lagi ya. Itu kan kualitasnya sedikit di bawah, optically lumayan bagus, cuman dia harganya sangat jauh di bawah. Kemudian yang terakhir adalah deal hunting. Sering ada promo-promo, kalau misalnya official store ada promo-promo. Terus kalau misalnya di Tokopedia ada kupon, itu sangat berpengaruh. Lumayan kupon itu bisa hemat sampai 500.000 cashback OVO, kita bisa pakai buat beli kopi, buat beli makan. Menurut aku lumayan value juga deal hunting, asal kita kebutuhannya tidak mendesak. Oke, ke Q&A dulu. Oke, ini ada dari Askal Fatah Herzaha. Susah. Askal Fatah Herzaha. Software editing video yang paling simple buat mulai belajar editing, saran saya LumaFusion. Kenapa? Karena penggunaannya lebih simple, tidak terlalu banyak dibebani, terus performanya oke, dan dia cuma butuh iPad yang harganya tidak mahal. Pakai iPad generasi lama pun bisa. Terus dari JJ, Mas ada referensi source untuk audio background baik yang berbayar maupun free, dan kiat teknis compositing antara audio dan visual waktu Pro. Oke, ini menarik nih, audio tuh jadi momok ya, karena kadang-kadang kita ngedit itu mungkin 90% kita gunakan cuma buat nyari audio yang cocok untuk editing. Kenapa? Karena kecuali kita bisa bikin audio sendiri ya, bikin musik sendiri itu nggak masalah. Tapi karena kalau kita nggak bisa bikin musik sendiri, otomatis kita harus mencari yang sudah ada. Dan mencari yang sudah ada yang sesuai dengan apa yang kita mau, itu susah banget. Jadi emang dia butuh waktu khusus untuk mencari audio. Dan saran saya sih, dalam seminggu kita mungkin bisa luangkan waktu 4 jam mungkin untuk cuman cari lagu aja. Walaupun nggak ada project, kita cari lagu dulu. Jadi kita punya stok, begitu ada project, itu langsung kita pakai. Untuk source-nya,
Kalau yang free ya, yang free pertama YouTube Audio Library atau di YouTube-nya sendiri. Kalian cek search di YouTube yang free, apa namanya istilahnya, free copyright. Biasanya di YouTube udah ada yang provide, kita tinggal download. Kemudian ada juga dari situs-situs luar juga banyak sih. Kalian tinggal cari aja free, apa namanya? Aku lupa kata kuncinya. Pokoknya free itu banyak, cuman masalahnya adalah tidak ada yang kualitasnya bagus. Dan dia biasanya kalau gratis sudah pernah dipakai di video lain dan sudah sangat biasa, sudah sangat umum kita dengar. Terus kalau yang berbayar itu ada dua juga. Yang pertama, kita beli lepas. Misalnya beli lepas itu kayak Musicbed. Dia punya satu lagu tuh untuk copyright-nya kita beli itu seharga 700 ribuan kalau dirupiahkan. Tapi dia punya kualitas lagu yang bagus, kualitas musik yang bagus. Selain Musicbed ada lagi yang lain aku nggak ingat. Kemudian yang ketiga tuh ada yang tipenya berbayar bulanan. Jadi kayak kita apa ya, langganan gitu. Kita bisa bebas download, bebas pakai, asalkan kita masih langganan itu nggak masalah. Contohnya Musicbed juga punya opsi yang seperti itu. Kemudian ada Artlist, ada aku lupa namanya, nanti mungkin di Instastory ya, aku kasih ya, opsi-opsi di Instastory, mungkin besok aku bakal bikin Instastory tentang hal itu. Lanjut, ada advice dari Dipta, ada advice tentang penggunaan drone untuk race event, mulai dari rekomendasi gear atau penggunaan yang tepat, itu seperti apa? Terima kasih. Terus terang aku tidak terlalu menekuni drone ya, tapi aku bisa pakai drone, aku biasa pakai juga untuk race. Tapi biasa kalau emang kebutuhan yang lebih spesifik, aku pasti nge-hire drone pilot yang lain. Kalau advice untuk race event, menurutku adalah pertama, ini yang sering aku gregetan sama drone pilot ya. Jadi drone pilot tuh ada dua tipe. Ada drone pilot yang suka main drone, ada yang drone pilot yang menggunakan drone sebagai alat fotografi atau alat videografi. Kalau suka main drone itu biasanya dia mainin di manuver-manuver, komposisinya entah kayak gimana, tapi manuvernya wow, gitu, keren. Gitu. Tapi kalau pilot drone yang bisa menggunakan drone untuk fotografi atau videografi, dia main di komposisi. Jadi setiap shot dia ngerti ini mau ngambil apanya, gitu. Kalau advice untuk di event lari, saranku adalah drone digunakan untuk pertama adalah sesuatu yang masif, sesuatu yang ramai. Karena kalau kita ambil dari atas, sesuatu yang ramai kita ambil dari atas itu kan lebih megah, lebih kelihatan ramainya ketimbang kita ambil di bawah. Terus yang kedua, sesuatu yang memperlihatkan view yang oke, entah itu landscape-nya atau entah itu gedung apa. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita ambil di bawah. Percuma kamu pakai drone tapi menggunakan point of view orang yang ada di bawah, mending dari atas. Begitu sih. Mungkin kapan-kapan aku bisa bahas ini di Instastory. Terus dari Sarah Tunas lagi, personally Mas Ian paling suka part mana dalam keseluruhan proses ini? Part mana ya? Prosesnya aku paling suka sebenarnya di editing. Karena di editing itu aku benar-benar bisa mengolah sesuatu menjadi suatu hal yang aku sukain. Cuman drawback-nya adalah ketika aku berusaha perfect di situ, itu malah makan waktu sangat banyak. Tapi sebenarnya editing itu sesuatu yang aku suka. Jadi mending kalau dalam satu event, mending aku ngedit aja daripada aku syuting tapi nggak ngedit. Kemudian dari Alif, Mas Ian, gimana rasanya punya pasangan yang pekerjaannya sama? Itu sangat menguntungkan banget, karena dia nggak bakal ngomel kalau beli alat kok harganya mahal banget, dan dia bisa diajak juga kerja, jadi menghemat budget. Gitu. Ada dari Franciscus Kesuma, Mas Ian, teman yang jomblo minta sharing tips calon istri yang hobinya sama. Mungkin jangan cari
istri yang hobinya sama, tapi cari istri yang kita bisa apa ya, kita punya apa ya, kita bisa ajak istri kita ke sesuatu yang menarik sama-sama gitu. Karena dulu juga hobi kita sebenarnya nggak sama-sama banget, tapi satu hobi ini satunya ikut, satu hobi ini satunya bisa ikut. Jadi sering-sering komunikasi aja gitu. Ini lari enak loh gitu. Dulu juga si Tika itu nggak suka lari, tapi aku ajakin, ternyata dia suka juga. Terus aku main kamera, dia ternyata juga coba-coba dan cocok begitu. Terus Jerdut, vintage lens sekarang mahal banget juga, hehehe. Ya bener, karena mulai banyak yang pakai, mulai banyak ngerti kualitasnya, mulai banyak ngerti karakternya, jadi banyak yang cari. Jadi otomatis kalau di pasar semakin banyak demand, semakin tinggi harganya. Cuman biasanya yang mahal itu adalah lensa apa namanya, Nikon, seri Nikon IS, karena dia emang berasa vintage banget. Dan itu orang bakal cari karena dia berbeda dengan lensa modern. Tapi kalau yang kelas-kelasnya Canon FD atau Minolta MD itu masih murah karena dia secara karakter tidak terlalu vintage, dan dia orang nggak banyak nyari ke sana, tapi kualitasnya lumayan bagus. Dulu saya pakai Minolta MD satu line, MD Minolta MD 28, dulu MD 50, 135 masih pinjam, tapi saya sering pakai 135 MD. Kok MD? FD. Olivia Ray, Mas bantu rekomendasi kamera mirrorless yang bagus untuk videografi tapi harganya terjangkau. Maklum masih pemula banget, masih kuliah, hehehe. Nah terjangkau ini beda-beda ya. Jadi ada yang bilang 20 juta terjangkau, ada yang bilang 10 juta terjangkau, ada yang bilang 5 juta itu masih mahal. Tapi kalau misalnya mau yang bottom levelnya, saran saya sih Sony A6000 atau Lumix G7. Dua itu yang emang harganya paling bawah untuk urusan video, tapi kualitasnya masih bisa digunakan untuk event. A6000 tuh harga barunya, body on itu sekitar 6 juta, kalau mau cari second tuh bisa 4 juta doang. G7 itu harga baru sekitar sama juga, sekitar 5-6 juta, secondnya bisa dapat 3 juta atau 4 juta. Mas minum dulu aus, iya bener. Wah ada Mas Rengga, movement favorit dong. Nah Mas Rengga ini lebih jago drone nih, nanti bisa tanya-tanya di IG-nya Mas Rengga. Movement favorit, kalau aku pribadi sih, aku sebenarnya lebih kurang suka movement kamera, karena gini, point of view aku untuk event lari itu bukan action. Jadi kalau genre itu bukan action. Mungkin orang berpikir olahraga adalah tentang action, tentang bagaimana kamera itu bisa moving cepat, dinamis dan segala macam. Tapi kalau aku pribadi, aku menganggap event lari itu sesuatu yang humanis, sesuatu yang drama. Jadi aku lebih banyak menggunakan movement yang sedikit aja. Malah pakai handheld pun itu bisa lebih masuk ke style saya ketimbang movement. Tapi kalaupun memerlukan movement seperti itu, aku biasa pakai gimbal dengan lensa 35 dan aku ikutin orangnya. Mungkin ikutin lari sampai 100-200 meter. Mungkin awal-awal mungkin dia bakal, hei begini. Tapi lama-lama dia pasti kok diikutin terus. Ya udah santai aja gitu. Disitulah bakal nemu momennya. Momen ketika dia benar-benar lari tanpa kepikiran sama kamera. Jadi aku pakai 35, pakai gimbal, ikutin aja lari 100-200 meter. Kalau belum ya 300 meter. Begitu. Angga masian nggak ngevlog, Mbak. Dari Jerdut saya jual A6000 loh. Nah mungkin Mbak tadi bisa kontak Jerdoet, tulisan IG-nya Jerdoet, dia masih jual A6000. Ada yang buka lapak dimintain komisi. Andika Pratama, Mas Ian yang mana duluan, milih backsound dulu atau membuat shortlist untuk proses produksi? Bisa dua-duanya karena tidak terlalu berperan sih, tidak terlalu butuh harus mana dulu. Jadi backsound dulu boleh, bikin shortlist dulu boleh. Mas BTS lighting malam ini dong,
nanti di Instagram Story. Dari Chandra, Mas, foto saya adakah, Mas? Gimana Mas ngatasin ini? Tinggal jawab, wah saya kemarin tugasnya video. Udah, nggak bakal nanya lagi. Dari Runhood Magazine, transaksi di dalam room chat ini dikenakan biaya administrasi 15%. Nah, ini menarik nih, dari Fahril. Mas, kalau gimbal yang rekomendasi apa? Dulu saya nggak suka pakai gimbal. Pertama karena settingannya ribet, dan kedua dia gede. Dan dipakai lari itu nggak enak. Tapi 2 tahun belakangan ini, ada lain yang benar-benar garap untuk vlogger atau travel vlog yang emang kecil-kecil. Misalnya, VOTech dia keluarin J6 Plus atau J6 Max yang lebih baru, J6 Max. Nah, kalau yang aku pakai itu, apa mereknya? Zhiyun Crane M2. Zhiyun Crane M2 itu yang aku pakai sekarang. Jadi dia emang benar-benar kecil, dan dia bisa dipasangin mirrorless A6000, A6400, A6600. Bahkan ada yang pernah pakai untuk A7. Padahal barangnya kecil banget. Itu dimasukin tas juga muat. Bahkan gara-gara pakai itu, aku pernah liputan di Borobudur Marathon ya, Borobudur Marathon tahun kemarin, dengan satu tas apa namanya? Satu tas pinggang gitu, itu muat 2 kamera, 2 lensa, 1 gimbal, dan 1 drone. Bayangin, aku cuma pakai tas kecil, cuma pakai Peak Design yang ukuran 10 liter. Itu bisa muat begitu, karena gimbalnya benar-benar kecil dan bisa buat mirrorless. Durasi video output berapa menit? Biasa tergantung requirement dari project-nya ya. Saya biasanya 1 menit sama 3 menit. Rekomendasi setting, mungkin nanti aku jawab di Instastory aja, karena lumayan panjang. JJ, tips memilih shutter speed dan range ND, ini juga lumayan panjang, tapi bisa lihat di YouTube aja deh. Banyak kalau masalah shutter speed dan ND tuh di YouTube banyak. Kalau rekomendasi ND, yang punyanya Peter McKinnon. Cari aja ND filter Peter McKinnon. Bagus Ernanda Putra, Ian, video paling favorit yang pernah dibuat yang mana, kenapa? Nah, ini agak menarik karena jujur selama 2019 saya tidak puas dengan project manapun karena terlalu banyak template, dan saya kayak sudah mulai bosan dengan formula yang sama. Jadi selama 2019 saya sangat jarang upload ke Instagram. Tapi ada satu project yang lumayan menarik menurut saya, yang sama JBL Orange Spot. Itu sebenarnya project ya bukan project yang serius banget, tapi aku bisa bebas bikin seperti apa gitu. Dan aku bikin suatu hal yang menurut aku baru kali ini bikin seperti itu. Itu lumayan menarik dan sampai saat ini masih jadi favorit. Isak, selain lari pernah ambil shot olahraga lain nggak, Mas? Pernah ya? Kayaknya belum. Baru lari aja sih. Oke, terakhir dari Fahfil. Mas, baru-baru ini aku ada GoPro Hero 8 dan stabil banget videonya, sudah bisa video 4K. Itu bagus nggak, Mas, untuk video race lari? Pertama, iya, Hero 8 tuh bagus banget, stabil videonya, bisa kita pakai lari dan goyang. Bagus apa enggak untuk video race lari gitu. Concern saya cuma satu, jadi GoPro itu cuma punya satu focal length, jadi wide doang gitu. Kalau dipakai shoot video race lari bisa aja. Cuman apakah itu sesuai sama yang mau kita bikin, belum tentu. Karena variasinya bakal kurang ya. Karena kita cuma pakai satu focal length, terus ya keunggulan dia cuma bisa dibawa lari dan stabil aja gitu. Untuk kualitas aku rasa sebenarnya bagus, video kualitas bagus. Udah bisa digabung-gabungin sama kamera-kamera yang lebih besar. Tapi karena kalau cuma pakai itu, aku rasa enggak. Tapi kalau misalnya digabung sama kamera-kamera yang lain, mungkin bagus. Sementara segitu dulu, mungkin kalau mau ada pertanyaan bisa
bisa di DM aja ya, di DM di Instagram saya. Aku biasa pasti jawab, cuman kadang-kadang nggak cepet aja jawabnya. Saya pasti dijawab. Dan kalau misalnya menarik untuk teman-teman yang lain, nanti bakal aku share di Instastory juga. Gitu. Ini ada Andra nih, sebelum terakhir Mas, biasa tidur, kamera apa yang belok terus? Nggak tahu. Apa Indra jawabannya, Indra? Indra? Mana nih si Andra nih? Hilang. Oh, ini jawabannya kata Anda. Kamera apa yang belok terus? Canon. Kayaknya nggak lucu. Oke. Sampai segini.